Dede sudah mengaku ini adalah menurut saya novum yang telak. Ya, kami akan terus dalam beberapa hari ke depan, ya kami akan audiensi dengan Komisi 3. Kami sudah komunikasi dengan Komisi 3, lagi dicari waktu yang pas. Mudah-mudahan beberapa hari ke depan kami sudah bisa diterima oleh Komisi 3 DPR RI. Kami akan beberkan apa yang sesungguhnya terjadi. Ayo kawal sama-sama. Ya, itu tadi pernyataan dari Ketua Tim Advokat daripada 7 terpidana ya. Dan kita bersyukur kalau memang ternyata pada akhirnya RDP ini berhasil dijalankan, walaupun itu mungkin ya katakanlah usulan daripada pengacara dari para 7 terpidana ini, karena memang siapapun, entahkah dari kita Gaskan, dari tim penasihat hukum 7 terpidana ini yang berhasil membawa kasus Vina ini secara khusus 7 terpidana ini ke dalam ruang rapat kerja Komisi 3 DPR RI, kita sudah sangat merasa senang ya. Tidak perlu lagi ego-egoan, harus Gaskan, harus PA, karena Gaskan memang ini mengakselerasi, akselerator daripada upaya daripada tim penasihat hukum ini ya. Jadi Gaskan ini memberikan dukungan, dorongan ya, moral untuk memperlihatkan kepada DPR RI bahwa masyarakat terus memperhatikan dan mengawal kasus Vina ini secara khusus 7 terpidana ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya, teman-teman Gaskan, bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Jutek ini sudah ada komunikasi dengan tim Komisi 3 juga, ini berhasil dan RDP segera bisa dapat dilaksanakan. Semangat teman-teman, semangat Gaskan. Putusan MK, kemudian satu hal yang penting juga Pak, dan itu sudah digelar pada waktu di pengadilan PK, dan sebenarnya Pak ada keluarga yang di luar yang kita awal membawa masuk. Ada salah satu terpidana Pak, kalau mungkin Bapak tahu kasus ini, ada salah satu yang waktu itu anak di bawah umur ya Pak ya, berusia 14 tahun, beliau sudah bebas, namanya Sekretariat, beliau ada di luar sebenarnya Pak. Tadi kita rencananya mau sertakan itu. Beliau jauh-jauh dari Cirebon. Ya, dia jauh dari Cirebon, beserta dengan ibu daripada salah satu kakak, si Aldi, bersama dengan bapak daripada salah satu kakak, si Ucil, si Ripaldi. Mereka sebenarnya sudah ada juga di Cirebon, tapi karena hanya dibolehkan perwakilan, jadi kamilah yang mewakilkan. Nah, jelas kelihatan pada waktu mulai daripada penangkapan, kemudian kepada pemeriksaan, BAP, itu kita juga keras adanya pelanggaran HAM. Makanya sebab itu kami mungkin juga memohon kiranya hal ini juga didalamin, mungkin melalui Komnas HAM ataupun Kementerian HAM ya Pak ya. Terus kemudian ini mungkin cukup esensi Pak ya, tetapi mohon maaf bila memang ini tidak sesuai dengan prosedur yang ada, karena kita tahu bersama bahwa ada suatu hak konstitusional daripada Bapak Presiden Republik Indonesia, hak prerogatif sehubungan dengan pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 perihal pemberian amnesti dan abolisi. Memang ini mungkin Bapak yang jauh lebih paham dengan hukum. Kalau kita katakan PK2 ini memang masih masih belum final lah ya, antara putusan MK dengan adanya SEMA ya. Sehingga kami memohonkan apabila ternyata melalui bapak-bapak yang terhormat itu ada suatu komunikasi mungkin Pak dengan kebijakan-kebijakan beliau Bapak Presiden kita untuk meninjau kasus ini, untuk mungkin bisa berdasarkan kekuasaan daripada Presiden menggunakan hak konstitusional amnesti atau abolisi. Tentu kita hanya mengembalikan kepada beliau dan bapak-bapak yang ada di sini, karena kami sebagai yang menyuarakan tidak masuk dalam aspek yuridisnya, karena kami bukan memang PH-nya. Ya. Nah mungkin ini yang terakhir Bapak yang kami hormati, bahwa satu hal Pak, kita sudah tahu sebenarnya bahwa ini pernah dibentuk suatu tim khusus ya oleh Mabes Polri, dan sayangnya sebelum putusan PK itu tidak pernah diungkap seperti apa sih hasilnya, dan itu masyarakat bertanya-tanya, dan itu kan sudah menggunakan dana pemerintah, anggaran pemerintah yang sudah anggaran kepolisian sudah sedemikian besar ya, dan kita tidak tahu seperti apa hasil daripada tim sus ini. Walaupun kami dengar sekilas ya, tapi press release ataupun informasi yang sudah dari Polri dalam hal ini kita belum dapatkan. Nah ini yang kita mau tuntut, kita mau memintakan supaya ada informasi kejelasan. Karena yang di waktu itu yang diinvestigasi lah seperti apa sih penyebab kematiannya ini Pak, sehingga kita mau tahu masih kejelasan. Karena yang di waktu itu yang diinvestigasi lah seperti apa sih penyebab kematiannya ini Pak, sehingga kita mau tahu dan ada suatu titik keyakinan bahwa sebenarnya hasilnya seperti ini. Kami tidak mendahului, dan itu pasti akan membebaskan atau meringankan ataupun memberikan suatu pembebasan terhadap 7 terpidana ini. Karena memang kami yakin, saya yakinnya Pak, mereka Pak anak polos Pak ada di depan Pak, salah satunya berdiri Pak, dikatakan geng motor Pak.
Dikatakan mereka naik motor ke sana kemari pada lari tidak punya motor. Dan yang lucu lagi Pak, ada suatu pembunuhan dan pemerkosaan 340 di suatu daerah titik gitu ya. Tetapi orangnya itu ada di situ semua Pak, di situ juga ditangkap. Ini kan sesuatu yang kabur. Nggak kabur. Masa orang bisa bunuh langsung tidak kabur? logis Pak. Dan mereka semuanya terbukti bahwa mereka semua tukang batu Pak. Mereka semuanya tukang batu. Kuli bangunan. Kuli bangunan iya. Dan kalau dilihat orangnya itu sampai yang kemarin kan sangat atas sudah sumpah pocong Pak. Nah di situ kita melihat bagaimana ya kalau kami boleh mengatakan bahwa entahkah ada suatu ketidakprofesional daripada hakim Mahkamah Agung atau ada suatu hal yang menjadi pertimbangan tertentu, tetapi inilah menjadi keresahannya kami Pak. Begitu banyak satu lagi terakhir Bang sebelum kamu tambahin dan ini memang kembali menjadi kewenangannya Bapak-Bapak yang telah di Komisi 3 bahwa bila dimungkinkan Pak kami memohonkan bila memang adanya suatu rapat dengar pendapat Pak RDPU bersama dengan keluarga bersama dengan pihak-pihak yang menurut Bapak sepatutnya untuk dipanggil. Kami siap untuk memanggil siapapun atau mungkin lewat Bapak, kami siap untuk bekerja bersama-sama Pak, sehingga ini menjadi tuntas, menjadi jelas seperti apa kondisinya, dan dalam suatu forum juga bisa mendengar informasi dari korban langsung, baik itu yang sudah pernah ditangkap tapi kemudian dilepaskan itu sudah mengalami penganiayaan ataupun yang memang sudah lepas yang sisa kata-kata yang sudah sempat bocor itu Pak yang ramai di televisi. Mungkin itu garis besar yang kami tuturkan Bapak-Bapak yang terhormat, dan mungkin ada yang disampaikan oleh Bang Firdaus. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya, abang-abang saya. Jadi ini bentuk kekhawatiran kami sebagai praktisi hukum tentang masa depan penegakan hukum di Republik Indonesia. Kenapa kami datang ke sini mau bercapek-capek ya hari ini, kita banyak kegiatan tapi kita mau bercapek-capek mengawal mereka para korban, karena ini salah satu perkara yang belum diungkap di Indonesia, dan dari rentetan peristiwa hukum yang memang membuat presiden buruk bagi penegakan hukum di masa yang akan datang. Makanya sedang di sini ini jangan sampai menjadi jurisprudensi ya, yang menjadikan hakim menentukan perkara berdasarkan hal yang sudah cacat administrasi seperti ini. Bapak bisa bayangkan, Ibtu Rudiana yang bersumber dari Sat Narkoba ya, menangkap orang 10 orang di tempat yang sama katanya. Mereka membunuh di situ, nongkrong di situ, 10 orang ditangkap juga tanpa sprint, dibawa ke Polres, lalu nyampe di Polres diketik sendiri oleh Ibtu Rudiana, diproses sendiri. Lalu hasil ketika Ibtu Rudiana itu hasil proses dikasih ke Satreskrim yang akhirnya diberi sprint. Bapak bisa bayangkan. Setelah kecacatan administrasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana, dibawa ke pengadilan P21. Ya, kejaksaan, pengadilan dan lain-lainnya akhirnya disidangkan. Tetapi hari ini mengerucut perjuangan kita mendapatkan jawaban baik dari DPR RI Komisi 3. Tadinya surat kita belum bisa diterima karena baru masuk ke tata usaha, belum masuk ke Komisi 3. Tetapi saya menghubungi langsung Bapak Ketua Komisi 3, Bapak Habibur Rahman. Langsung kita diterima, tapi dengan syarat hanya 2 orang. Salah satunya saya, karena saya menghubungi beliau, jadi dikasih syarat salah satunya Pak Firdaus. Hanya 2, yang lain pilih. Kalau tidak bisa masuk. Jadi dari 20 orang yang kita minta tadi untuk memberikan pendapat di hadapan DPR RI, itu belum bisa dilaksanakan karena kita surat saja belum masuk. Namun tadi alhamdulillah surat kita sudah masuk. Nanti hasil pembicaranya saya masukkan ke TikTok saya ya. Mereka menerima kita, dan ke depan kita akan diundang. Mabes Polri khususnya Kapolri akan diundang. Mahkamah Agung akan diundang, karena surat kita itu bunyinya mengajukan amnesti dan abolisi ya, sesuai dengan cita-cita kita pertama-tama ya. Mudah-mudahan dalam beberapa saat kita akan diundang oleh DPR RI. Siap-siap saja untuk kawan-kawan semuanya untuk ikut rapat dengar pendapat bersama DPR RI terkait dengan kasus Villa Cirebon. Karena setelah penjelasan saya dengan Bang Soleman tadi, alhamdulillah pihak DPR RI yang mewakili Bapak Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI, telah paham tentang konstruksi hukum yang saya jelaskan dengan Pak Somet. Jadi kita berdua saja, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita diterima dan kita bisa masuk ke dalam sebelum bulan puasa. Kita bisa memaparkan ini dan 7 terpidana bisa dibebaskan. Amin. Karena kita minta DPR RI segera meminta kepada Pak Prabowo untuk mengabulkan abolisi yang kita ajukan, amnesti yang kita ajukan, agar kasus ini benar-benar terang-benderang dan tidak menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum ke depan. Amin. Ya, mudah-mudahan 7 terpidana bebas, kata-kata juga bebas, dan bisa diberikan tunjangan-tunjangan masa depan oleh negara. Jadi selanjutnya saya sampaikan ke Pak Somet. Awal sampai sekarang ini kita sudah sampaikan semua ya, semua tuntutan yang ada di kepala saya ini, yang botak ini, semua saya sampaikan, saya bacakan, dan bisa dipahami, bisa dimengerti
mereka juga geleng-geleng kepala gitu loh. Ya kita bersyukur masih bisa ada perwakilan, walaupun hanya 2 orang. Ya, kalau seandainya saya tadi ditarik ada yang mewakili silahkan gitu loh. Saya terus terang merasa apa ya, merasa sedih ya. Tapi apapun itu kami sudah sampaikan, saya yang langsung berbicara di dalam. Kalau bisa lihat di live-nya Bang Firdaus, saya yang bicara, bukan Bang Firdaus, saya yang bicara, Soleman yang bicara, menyampaikan apa yang semuanya kita sudah lakukan, kita pikirkan ya, dan sudah menyampaikan bahwa di depan ada keluarga. Kami tadi mau bawa masuk, iya Pak, memang kita batasin dulu karena lagi ada rapat juga yang lagi di break. Ya, jadi itu teman-teman ya. Jadi tolong tetap bersemangat, tetap kuat. Poinnya adalah semua kronologi yang ada di tuntutan yang sudah dibacakan, disampaikan tadi, saya sudah sampaikan dengan jelas dan ada buktinya di live-nya Bang Firdaus. Ya, silakan ya, itu satu jelas. Ya, bagaimana narasi-narasi yang saya sampaikan. Kedua, ini yang penting dan memang ini sudah dalam benak saya. Tidak mungkin kita langsung begitu sekali aksi damai langsung diterima semua. Dalam benak saya, surat pemberitahuan kita itu diterima untuk audiensi. Inilah audiensi 2 orang perwakilan, 3 orang perwakilan. Tetapi apa yang ada di dalam surat tuntutan kita, permintaan RDP atau RDPU, rapat dengar pendapat atau rapat dengar pendapat umum, dan itu direspon dengan baik, insya Allah akan dipelajari oleh tim ahlinya dan segera akan berkabar, dan tentu pasti kita akan follow up ke dalam ya, karena mereka semuanya itu ada 6 orang yang bersama dengan tim susnya, semua itu tergugah hatinya ya. Mereka juga manggut-manggut ketika ngomong mengenai zakat tatal, ketika ngomong mengenai HAM dan lain-lain sebagainya ya. Mereka semuanya itu terketuk hatinya ketika kita semuanya yang berjuang di sini bukan siapa-siapa, bukan saudara, bukan keluarga ya, yang harusnya mungkin kita menikmati hal yang lain, tapi kita mau, mereka pun juga punya hati nurani sama dengan kita. Jadi teman-teman semuanya, saya mohon maaf sekali lagi. Tadi jelas dari siang saya sudah sampaikan ke keluarga, tolong 4 orang siap-siap, sudah deal dengan Bang Fatwa dengan Kasil ya. Kita siapkan 10 orang. Tetapi kita mau bagaimana kalau memang ternyata cuma 2 yang bisa dikasih masuk? Apakah kita mau pulang kosong? Karena memang di dalam pun juga itu Kasil sudah bilang, dan itu benar, mereka tuh lagi rapat panja di dalam. Diterima di ruang kecil teman-teman, bukan di ruangan yang gede yang sering muncul di TV itu ya. Tapi itu yang nanti kita harap, kita diterima di ruang kerja Komisi 3. Kita akan follow up, kita akan viralkan terus, tadi minta janji daripada teman-teman yang ada di dalam ya. Saya harap teman-teman tidak kecewa, tidak sakit hati secara support keluarga. Nanti silakan balik ke Cirebon, kami akan kawal, kami akan terus memfollow up ya, yang ada di dalam itu. Semua daripada kami yang punya akses, Kasil, Bang Firdaus, saya pun, kami sudah sampaikan bahwa kami ini juga kader kok. Apa perlu kita buka yang membuktikan? Ya mereka sudah paham. Intinya teman-teman ya, kita akan dievaluasi apa yang sudah kita sampaikan. Tuntutan kita ada 8 poin dan tadi sudah disampaikan dengan jelas. Itu nanti kita akan follow up dan nanti akan dihubungi. Mudah-mudahan insya Allah Kasil juga akan membantu kita untuk memfollow up ke dalam ya. Dan seperti yang disampaikan Bang Firdaus, sebenarnya itu kita dianggap itu belum boleh, belum bisa, karena ya biasa tahapan dan bagaimana, suratnya belum nyampe katanya di Komisi 3. Biasa birokrasi supaya lama-lama ya itu birokrasi lah, tapi itulah adanya ya teman-teman. Kalau saya pribadi di Soleman nggak ada apa-apanya. Kalau seandainya Bang Firdaus sama Kasil, monggo, mungkin lebih hebat, mungkin lebih lebih ilmu hukumnya lebih tinggi. Tapi bagi teman-teman yang lihat tadi di dalam live-nya Bang Firdaus, jelas karena tuntutan ini saya yang godok bersama dengan semua ya. Saya notulensinya, saya yang menarasikan, sehingga apa? Saya hafal di luar kepala, saya dengan lugasnya menyampaikan gitu. Dan itu tentu diberikan apresiasi karena kita tidak au-au di depan mereka, bahwa Gaskan itu ternyata orangnya itu cerdas, orang itu berpendidikan, yang membela orang-orang yang mungkin
maaf kata yang kita sampaikan tadi di dalam mungkin level bawah Pak, dikatakan geng motor dan segala macam stigmanya gitu loh ya. Jadi sekali lagi teman-teman, saya mohon maaf kalau ternyata tidak bisa memuaskan keinginan teman-teman semua, baik yang ada di Jakarta maupun dari luar. Tadi kita sudah lihat ya, ketika Bang Firdaus belum bisa 20 orang, kita bergegas 20 orang. Walaupun kita persiapan 10 orang, akan tetapi inilah yang ada. Kita masih syukur kepada Yang Maha Kuasa, masih dipersiapkan 2 orang, masih diolehkan 2 orang untuk ditemuin. Dan esensi daripada apa yang kita mau bawa ke dalam sudah tersampaikan dengan baik. Ini yang paling penting ya. Ini yang paling penting. Karena ini belum RDP atau RDPU, belum. Kita mereka baru model apa sih yang kalian bawa di depan? Masalah apa sih? Karena di sini setiap hari demo teman-teman ya, saudara-saudara ya. Jadi kalau sekali sebulan demo, oh masalah ini gampang kedeteksi. Di dalam juga ada RDPU, ada panjang dan macam-macam sebagainya. Tetapi esensinya ada di live-nya Bang Faktual, nanti bisa dilihat bahwa kami sudah menyampaikan seluruh aspirasi keluarga dan teman-teman netizen dengan membacakan apa yang kita minta dan tuntutkan dari poin 1 sampai poin 8 secara terstruktur dan ditambah dengan hal-hal yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi teman-teman, saya harap tidak untuk kecewa, tidak untuk berkecil hati, berbesar hatilah teman-teman ya, karena kita sudah mengupayakan yang terbaik. Tapi inilah yang kita dapatkan, bahwa belum bisa semuanya teman untuk masuk ke dalam ya. Insya Allah kita akan bekerja sama memfollow up supaya RDP atau RDPU kita bisa diterima. Dan ini memang sebenarnya sesuai dengan yang ada di konsepnya kita. Tidak mungkin kita langsung diterima RDPU, tidak mungkin. Karena mereka mau tahu dulu apa sih yang kalian bawa. Nah, mereka pelajari, kita pulang bikin risalah hukum, pendapat hukum kita. Nah baru kemudian kita RDP dengan pihak-pihak yang lain yang dikehendaki oleh bapak-bapak teman-teman DPR. Satu lagi teman-teman ya, yang dikatakan tadi Bang Firdaus, abolisi amnesti kita sudah sampaikan jelas, dan mereka sangat mengangguk-angguk bahwa itu mungkin masuk dalam hukum bapak-bapak ini dalam, dan kita lihat nanti ke depannya. Itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mohon maaf kalau saya ada yang salah. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat, gaskan.